Oke, jumpa lagi bersama gua Baroni Rama dan Mr. Ijusan dan Bang Denny Darko di acara channel Star Value TV. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fashion yang ada di Jepang ya. Perkembangan fashion di Jepang menurut Bang Denny Darko dan Bang Denny Darko dan Mr. Ijusan apa? Ya, seperti kita ketahui kalau Jepang itu terkenal dengan fashionnya. Selain ada elektronik, terus pemandangannya, budaya-budaya lainnya. Jadi fashion ini benar-benar salah satu yang ikonik. Ikonik itu khas. Orang kalau lihat Japanese fashion itu nggak cuma ingatnya kimono, tapi macam-macam. Ini misalnya di Harajuku tuh. Kalau lihat begini ini kan, nah gotiknya aja beda, banyak model, animenya beda, nah seperti itu. Nah bisa begitu itu kan kita nggak pernah tahu kenapa kok bisa seperti itu. Awalnya gimana? Ijusan tahu nggak kenapa? Ya gimana Mr. Ijusan? Jadi kita flash forward pakai ini. Kenapa kok bisa begitu? Menurut Ijusan gimana? Jadi gini, ya kalau misalnya terutama kalau untuk masyarakat Jepang sendiri ya, kalau sebelum ini kita membahas tentang abis dari bom atom ya. Ya. Bom atom yang ada di mana? Kota mana? Di Nagasaki. Sama siapa? Sama kota mana? Hiroshima. Itu sebelah mananya Tokyo? Dia nggak jauh dari Shibuya. Jadi kita flashback lagi ya. Itu kan kebudayaan Jepang itu adalah sejak dari zaman sebelum kita bicara sebelum dari bom atom lah ini patokannya ya. Itu dia udah punya budaya pakaian-pakaian tradisional yang memang dari zaman kerajaannya. Feodal. Ya, dari kerajaan itu masih terikat sekali dengan Cina. Ini ya dari negara Cina karena dulu itu Jepang itu sebenarnya bagian wilayah dari Cina. Bukan dijajah. Bukan, akhirnya Jepang menjajah Cina. Oh, Jepang yang menjajah Cina. Enggak, jadi ya, pokoknya kenapa disebut negeri apa? Timur apa? Matahari terbit ya. Karena Jepang itu ada di paling timur dari negara Cina. Setelah Jepang nggak ada lagi gitu. Oh, udah mentok ya. Ada lagi Hawaii. Itu masih dipengaruhi oleh budaya berpakaian dari Jepang. Nah, dari Cina. Dari Cina. Itu mulai dari mulai kimono apa segala macam itu tradisional. Nah, pasca dari Perang Dunia Kedua ya, dia 45 ya. Sebenarnya sebelum. Sebelum. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua itu ada namanya era kaisar ya. Era itu kan era kayak sekarang ini setelah selesai Heisei, nah sekarang ini masuk ke Reiwa. Jadi tiap 10 tahun Jepang itu punya namanya era. Era ini itu menunjukkan pembangunan. Dan kaisarnya itu mencanangkan apa? Nah itu waktu itu sekitar tahun 794 kalau nggak salah. Sampai 1197. Nah kalau nggak salah ya itu era Heian. Nah itu akhirnya dari yang Cina itu tadi itu ditarik garis lurus. Nah akhirnya jadi bentuk pakaian Jepang sekarang ini yang memang pakaiannya itu kayak lebih simpel gitu loh. Kalau dulu aslinya kan lebih ribet nih. Kalau itu benar-benar geometris lurus, tapi kayak kain yang terus diikat. Nah mungkin juga zaman itu pertama kali ditemukannya sistem tatami yang 1 meter kali 2 meter itu kan Jepang kayak tembok ini pasti ada seperti itu. Itu gunanya agar kalau gempa itu kalau tembok kan runtuh kan. Nah kalau itu sifatnya akan lebih ringan. Jadi kalau gempa goyangnya nggak terlalu keras dan sebagainya. Jadi simplicity-nya itu muncul dari itu. Tapi Ijusan tadi benar, sejak dari Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua ini menuju ke sini, nah itu Jepang mengalami perubahan, tapi malah perubahannya itu semakin simpel. Cuman mereka mainnya malah di warna. Ya, lebih mencolok deh. Ya. Tabrakan warna itu yang khasnya yang makin itu. Lebih cerah. Ya nggak cerah juga, ada hitamnya juga. Perkembangan fashionnya Jepang itu semakin simpel dan juga dipengaruhi oleh masih ada budaya dari Eropa segala macamnya masuk ke setelah perang. Ya, setelah perang. Karena Jepang kan kalah perang kan akhirnya kan. Itu jadi masuk budaya dari Eropa itu dikombinasikan dengan lokalnya Jepang. Saat ini pusat terutama yang muda-mudanya ya itu kita bisa lihat tren-trendsetter yang
awal dari Jepang dan mendunia, gaya-gayanya itu bisa kita lihat di daerah Harajuku. Gitu. Pusatnya deh. Iya, pusat fashion anak muda Jepang. Dan itu tapi Tuh. udah terlepas dari apa pakaian yang kalau dibilang kimono ya. Ya, kimono. Nah, kimono itu sebenarnya artinya itu adalah pakaian, artinya kimono itu sendiri. Tapi terus sekarang lebih kesannya jadi kayak ke wanita aja. Padahal sebenarnya kan kimono itu merupakan satu perkembangan. Setelah sebelumnya itu orang Jepang itu pakai pakaian kalau dari zaman feodal dulu kan pakainya bener-bener lengkap semuanya. Tangannya kelihatan tapi terus kemudian dia pakai ada kayak jubah kata kan? lagi, ya pakai kata lagi. Kimono. Ya seperti itu. Double berarti ya. Ya, Ya. kita tentuin halusnya yang tipis, nah, kimono luarnya yang bercorak luar. Kalau ini contoh-contohnya bisa kita lihat di sini, yang bisa kita sering ketemu itu di Harajuku. Kalau di Tokyo itu di Harajuku, kalau di Osaka itu Shinsaibashi lah. Tapi bukan berarti kalau kita kesana pakainya harus begini enggak ya? Enggak. Kita mah normal ya. Ya, maksudnya di Harajuku itu ada banyak banget brand. Jadi kalau baju-baju ya ada macam-macam. Sepatu juga sama kayak di luar negeri juga, yang lainnya. Tapi menariknya biasanya mereka punya ini apa namanya Japanese special. Jadi ini cuma dirilisnya di Ya, Jepang. sama. Jadi nggak bisa dibeli di negara lain. Adanya di daerah dia doang ya. Iya, ya di Jepang Bukan doang. di daerah dia tuh. Daerah-daerah yang kita Di kampungan loh. Tapi memang sebanyak itu ya orang-orang ke Jepang itu pengen fashion di Jusan. Kalau, Maksudnya memang tujuannya itu. Salah satu daya tariknya orang wisata ke Jepang ya salah satunya gara-gara pengen tahu seperti apa sih budaya berpakaiannya, fashionnya Jepang yang bisa dibilang yang Jadi kiblat ya? kiblatnya lah, kiblatnya. Itu kayak merek Supreme, tahu Supreme ya? Oh, Itu yang kayak Oreo iya, gitu. buka, ya Oreo salah satunya. Tapi dia keluarin semua, ada Band-Aid, kayak Tensoplast itu Supreme. Ada lagi kayak gembok, ada lagi batu bata Supreme. Nah tapi awalnya mereka bikin pakaian. Nah itu tokonya cuma ada dua, satu itu di New York, satu lagi di Tokyo. Jadi dipastikan ini adalah ya kiblatnya fashion dunia itu. Pusatnya di Tokyo. Ya di Jepang itu ya berarti di Tokyo itu. Tapi ternyata di semua Jepang juga ada. Pasti ada. Jadi sebenarnya kan kalau untuk kalian semua nih yang tertarik pergi ke Jepang itu mungkin karena pengen lihat fashion atau belanja fashion yang ya keren ya di sana tempatnya. Tapi mahal nggak sih di sana, di Jusan? Kalau pasaran harga itu relatif semua rata-rata. Cuma kebanyakan wisatawan dia tuh hanya mengetahui adalah toko-toko atau brand yang ada di jalanan utama. Sementara sebenarnya Ada tempat murah. nggak murah ya, tapi maksudnya yang unik dan limited. Mungkin kebanyakan Standar lah. orang lokal yang tahu. Ini kalau misalnya kebanyakan kalau kita dibawa guide atau misalnya yang cuma tahu ya wisata A B C D sekian, udah di tempat umumnya aja. Oh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah berpikir atau bukan sudah mengenal dengan gaya hidup lokal, itu orang lokalnya sendiri juga dia nyarinya. Ya kayak saya tinggal di Bandung itu, kalau orang datang ke Bandung ya diajaknya ke Ciamplas. Padahal ada lagi tempat distro tuh. Ada yang lebih murah lagi. Jalan Trunojoyo tuh, yang lebih up to date. Ya. Ngerti nggak baru Nirama up to date? Tahu. Apa? Berkelas. Bedakan up to date sama berkelas. Aku capek nih bahasa Inggris. Oke, kesimpulannya atau bukan kesimpulan, rangkuman sedikit mengenai fashion tadi sudah disampaikan secara garis besarnya, mulai dari sejarahnya, siapa saja yang memakainya, misalnya dari anak muda sampai bahkan juga saya rasa untuk sampai dengan kaum pekerja 50-60 itu 50-an sekian itu masih up to date untuk cara berpakaiannya. Ya maksudnya mengikuti tren Ya, mereka. mengikuti tren. Nah, dan yang menarik lagi adalah karena mereka itu 4 musim, ya stylenya itu beda-beda. Betul. Kalau musim dingin tiba-tiba bajunya semuanya itu kayak grayscale, kayak putih, abu-abu, hitam seperti itu. Nah kalau nanti summer itu mulai tuh warna-warni itu muncul, musim panas dan sebagainya. Kalau dia di musim salju itu warna-warni nggak bisa. Musim salju itu nggak ada, adanya musim dingin. Salju adanya di Hokkaido. Oh, Musim dingin. Kalau musim dingin dia kalau pakaian warna cerah nggak bisa. Maksudnya warna-warni bisa, cuman maksudnya kalau warna cerah itu apa ya? Kalau maksudnya lu pakai begini-beginian, Iya. kan tipis, nggak bisa. Oh. Bukan nggak bisa, lu dingin. Lebih dinginan sana sama. Enggak gini, kalau warna hitam, coklat
itu kan lebih menyerap panas dan kalau cerah itu kan memantulkan panas, jadi panasnya malah nggak diserap. Itu akan membuat bajunya tuh relatif nggak lebih hangat. Jadi itu kenapa kok kalau kita itu ke semua negara ya, mau ke Eropa, Amerika, kalau musim dingin itu kita lihat seperti itu. Dan biasanya kelihatan kok kalau kita mendarat di Tokyo atau di Haneda itu langsung pohonnya pun itu warnanya kayak lebih meranggas gitu, yang pohonnya daunnya tuh gelap. Jadi benar-benar beda sama kalau musim semi atau yang musim gugur yang coklat, musim semi itu kayak warnanya hijau semua, mataharinya cerah kayak di film-film Jepang. Kayak rindang gitu. Ya kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu kalau dibilang daya tarik dari fashion yang di Jepang ini tadi. Terus sebenarnya apa sih yang diincar oleh wisatawan Indonesia ya? Kalau misalnya mereka pengen tahu, pengen beli atau pengen tahu, pengen lihat, pengen foto dengan lebih dekat lagi dengan lifestyle yang terbaru gitu, lifestyle yang up to date, yang misalnya gini, ya betul tadi yang berdasarkan musim ya. Musim dingin itu mulai dari starting di Desember sampai dengan Februari. Nah, November, Oktober itu udah mulai sale semua. Dan barang-barang terbaru yang misalnya dari tahun lalu nggak ada, tahun ini dimunculkan model-modelnya, dimodifikasi, itu pasti dibeli sama anak muda sana. Tapi nggak diobral. Ya diobral. Kalau udah ganti musim diobral. Oh, kalau udah ganti musim diobral. Jadi kan di sana itu tadi musim dingin. Kalau musim dingin selalu disimpan. Kalau misalkan musim panas, nah bajunya pasti di musim panas berikutnya udah harus habis, udah ganti. Nggak ada stok lagi. Ya? Bukan nggak ada stok, dihabisin. Jual murah. Ya itu maksudnya maling. Enggak, maksudnya gini loh, kalau di sana itu musim-musim itu beda-beda gitu. Kalau di Cengkareng kan musimnya kan musim durian, panas. Kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak ada musim panas musim hujan. Adanya tuh yang musim hujan aja udah. Kalau musim panas ya kayak biasa. Normal ya. Kalau dibilang kan musim durian, musim rambutan, musim buah-buahan. Iya, kayak gitu. Merek apa yang biasanya orang Indonesia cari kalau fashion di Jepang apa aja? Kira-kira merek-merek yang berkelas atau yang standar banget? Enggak, yang terjangkau juga ada. Yang terjangkau aja yang buat masyarakat Indonesia. Yang orang nyari fashion yang kiblatnya ke Jepang ya. Yang berkunjung ke sana. Nih, yang udah pasti orang banyak cari ya. Yang pertama itu adalah, walaupun di Singapura ada, tetap orang nyari pertama BTM. Itu paling banyak bukan paling banyak pesanan atau misalnya yang nyari barang-barang yang terbaru, meskipun rela harus ngantri dari subuh atau kayak Supreme ya, Supreme ngantri juga ya. Supreme ngantri, BTM bela-belain ya. Iya, di sana sayangnya nggak ada Gojek. Kalau ada Gojek pasti ngantri Gojek. Ada kayak kita pakai paket kilat ya. Nggak ada, di sana orang sampai rela nginep-nginep untuk mendapatkan sesuatu. Untuk jadi ini pengunjung pertama. Bisa milih. Bisa milih. Gitu. Dan mereka juga masuk ke store itu dibatasi, misalnya store kapasitas 20. Ya udah, misalnya yang 20 yang 200 ngantri. Iya, yang 200 ngantri. Gitu. Ntar 20 udah keluar, baru 20 lagi masuk. Jadi nggak langsung brok dipenuhin kayak di sini. Iya. Kayak di pasar ini Tanah Abang. Kayak buka mall ya. Gitu dibagi itu. Nah, yang pertama udah BTM. Yang kedua tadi betul Supreme. Ada. Terus yang ketiga Champion. Itu yang dicari. Oh, Champion Jepang ya? Champion Jepang juga ada. Terus otomatis branding kayak Nike, Adidas segala macam juga. Uniqlo pun ini ya yang khas ya di sana. Betul. Beda sama di sini ya. Uniqlo di sana juga. Harganya apa? Modelnya beda? Modelnya beda. Harga hampir sama. Harga sama. Tapi ada yang promo ya, lebih sering promo. Oh, sama satu lagi itu barang-barang branded tapi yang second. Second hand. Pre-love. Oh, kalau kita Senen ya. Kayak kita di Senen gitu. Pasar ruler. Oh, itu utara. Pasar ruler memang Senen ada yang second. Dulu ada. Jangan ngomongin dulu. Diganti kue subuh ya. Setahu kita kalau yang kayak barang-barang yang enggak, kalau dulu kan barang-barang istilahnya bebas pajak, second itu di uler, pasar uler. Cipulir, Taman ya, Puring. atau kalau enggak di itu tuh, mana namanya? Daerah ya Taman Puring juga, terus yang di dekat pelabuhan tuh apa namanya? Oh, Tanjung Priok. Nah, apa itu? Semper kali, daerah Semper. Semper ya, dekat situ. Di sana juga barang-barang branded yang selisih jauh ya harganya ya. Itu terutama tas gitu, perempuan itu ya, tas perempuan kayak Coach, Louis Vuitton, apa segala macam juga harganya selisihnya jauh banget. Gitu. Padahal barangnya masih berkualitas. Iya. Bagus. Ya, pokoknya itu yang membuat kita tertarik ya sama Ya. Jepang.
mungkin sebagian besar barang-barang merek-mereknya itu ya yang tadi kita udah sebutkan. Ya, kita telah membahas perkembangan PSN yang ada di Jepang. Thank you buat Mr. Jujusan dan Bang Denny Darko atas waktunya telah hadir di Star Pelio TV. Pokoknya tetap semangat dalam keadaan apapun. Hojokan doang. Telat lo.